Pak Hendra Purnomo, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa yang akan saya sampaikan, doa menurut agama Islam. Kepada yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk melaksanakan acara Selasa rutin bulanan, seruan pengadaan barang jasa yang ketiga kalinya tahun 2024 dengan tema penerapan TKDN dalam perencanaan pengadaan barang jasa. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih-Mu tiada pernah pilih kasih, dan sayang-Mu tiada terbilang. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada seluruh hadirin yang hadir di Zoom meeting ini, dan berikanlah kesuksesan dan keberkahan dalam penyelenggaraan acara ini. Curahkanlah rahmat dan ridho-Mu, agar acara ini dapat memberikan kontribusi positif, khususnya untuk Kabupaten Bogor dan umumnya untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami, cerdaskanlah akal kami, serta berikan petunjuk kepada hati kami, agar kami dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepadamu, dan membantu pemimpin kami dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara, dimohon Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kamera dan mengganti background layar Zoom yang telah disediakan dan bisa mengunduh di kolom chat yang telah tersedia ya. Serta nanti ada daftar hadir yang disediakan untuk bisa diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, untuk penyampaian materi, setelah hadir bersama kita, moderator kita, Bapak Setiawan. Sebelum itu, saya akan membacakan profil singkat Pak Setiawan. Pak Setiawan, STMA, lahir di Bogor 23 April 1984. Tahun 2022 hingga 2008, beliau menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, S1 Teknik Sipil, dan tahun 2018 hingga 2021, beliau menempuh pendidikan S2 Ilmu Administrasi pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Riwayat pekerjaan beliau pada tahun 2009 sampai 2016 bekerja sebagai staf dan pejabat pembuat komitmen pada Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor pada bidang jasa konstruksi. Pada tahun 2000 dan pejabat pembuat komitmen pada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Jasa. Selamat siang Pak Setiawan. Ya, siang. Iya, siang. Oke, langsung saja ya Pak Setiawan. Pada Bapak Setiawan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Andri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Setiawan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga dapat bersua pada siang hari ini dalam rangkaian acara untuk menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan kita, khususnya di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Pada siang hari ini, saya ditugaskan selaku moderator untuk memandu dan mendampingi narasumber
dalam memaparkan materi penerapan TKDN dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di acara Zoom Meet seruan Selasa rutin bulanan pengadaan di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor sampai dengan selesai. Baik, Bapak Ibu, sedikit saya informasikan bahwasanya acara ini diprakarsai oleh Bapak Agung selaku Jakung PPJ Madya beserta tim, di mana acara ini merupakan media atau forum bagi UKPBJ dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan konsultasi selaku PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Dan selain itu juga, selain melalui aplikasi Zoom ini, UKPBJ Kabupaten Bogor juga memiliki media lain dalam menyampaikan informasi secara daring atau online, yaitu melalui kanal YouTube channel, kemudian juga ada Google Drive untuk materi-materi. Selain itu juga yang terbaru adalah di media Instagram, yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk Bapak Ibu sekalian insan pengadaan di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor terkait informasi-informasi terbaru sekitar pengadaan barang jasa pemerintah. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, untuk acara selanjutnya telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Anas. Baik Bapak Haji Anas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, siap Haji Anas. Baik, berikut tanpa panjang lebar ya, sedikit saya sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae dari narasumber kita, yaitu Bapak Haji Anas. Beliau memiliki nama lengkap Anas Nurian Syafii SSI, bertempat tinggal di Bukit Cimanggu City, Tanah Sareal, Kota Bogor. Tanggal lahirnya 8 November 1975. Statusnya menikah dengan 3 anak. Pendidikan formal yang ditempuh S1 Sarjana Sosial Islam di Universitas Ibnu Khaldun. Kemudian pendidikan non formal Diklat Jakung PBJ pada tahun 2014. Selanjutnya Diklat Jakung PBJ Muda pada tahun 2017. Dan yang terakhir Diklat Jakung PBJ Madya pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan beliau dari sejak tahun 2002 hingga 2006 bekerja selaku pelaksana di Dinas Polisi Pamong Praja. Kemudian dari tahun 2006 hingga 2013 beliau bekerja di bagian Bintal Setda dan bagian Sosial Setda. Kemudian dari tahun 2013 hingga sekarang beliau bekerja di bagian pengadaan barang jasa, dan untuk saat ini beliau menjabat sebagai ketua tim pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Oke Bapak Ibu, untuk acara pada siang hari ini nanti akan terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahapan pertama penyampaian materi oleh Bapak Haji Anas, kemudian sesi kedua adalah tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita langsung masuk ke acara materi. Pada Bapak Haji Anas, kami persilahkan. Mangga Pak Haji Anas, silakan. Baik, terima kasih Pak Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami hormati Pak Kabak PBJ, Bapak Asmandila, Pak Kasubag PBJ, Bapak Yunus Iskandar, Katim PDA, Bapak Unuk Nur Iman, kemudian para PPK dari berbagai OPD. Mohon maaf tidak hafal semuanya. Ini yang terbaca nih ada Pak Irman Syah, Kabak TU di Rumah Sakit Ciawi. Kemudian banyak lagi ya. Kalau kita bacakan satu persatu sampai asar tidak selesai dan tidak jadi menyampaikan materi. Jadi tidak mengurangi rasa hormat kami, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan semuanya.
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di seruan PBJ yang ketiga. Ya. Pertama diawali pematerinya oleh Pak Kabag PBJ, yang kedua oleh Pak Madya Besar, Pak Agung Bismoko, yang memang badannya besar ya. Kemudian yang ketiga ini, insya Allah saya, kalau di sini disebut teman-teman itu Pak Madya Senior ya. Jadi beda antara senior dengan besar ya. Kalau saya senior, Pak Agung Madya Besar. Itu sebutan teman-teman aja ya, mungkin supaya tidak terlalu serius begitu ya. Jadi sebutan-sebutan itu membuat kita tersenyum aja begitu ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, juga kepada umat penerus risalah dakwahnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali sesi ini, perkenankan saya menyampaikan satu pantun dulu. Ya. Ini atas perintah Pak Agung ya. Saya harus menyampaikan pantun. Ya. Cakep, belum ada. Ini host boleh unmute nggak biar cakepnya itu kelihatan menggema gitu ya? Ya, udah nih udah mulai ya. Ya. Cakep. Cakep, oh belum deh Pak. Belum. Pak Asmet pergi mancing sama istri. Cakep. Pulang-pulang bawa ikan patin. Cakep. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, karena hari ini masih suasana Idul Fitri ya Bapak Ibu sekalian. Masih bulan Syawal, tanggal berapa ya? Belasan lah kayaknya, belasan Syawal. Jadi masih relevan kiranya kita menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mau lagi ya pantun ya? Boleh, panas. Gadis cantik dipinang Kang Uje, Cakep. Cakep. yang dipinang cuek-cuek aji. Iya, cakep. Selamat jumpa sahabat pelaku PBJ. Jumpa lagi di seruan PBJ. Cakep. Rokok. Ya, sayang tepuk tangannya nggak kedengeran ya. Iya. Kita online ya. Boleh tangannya begini deh. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini mohon izin saya mau sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ini adalah insan-insan PBJ yang sudah hafal, sudah paham ya regulasi aturan tentang PBJ. Bukan bermaksud menggurui, tetapi kita hari ini sharing, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalaupun nanti ada kurang, ada yang perlu ditambahkan, silahkan Bapak Ibu menambahkan. Pak Unu, Pak Kabak, Pak Yunus, dan rekan-rekan Pokja, silahkan menambahkan. Ya, karena di sini saya hanya sebagai fasilitator atau mengawali saja perbincangan kita, diskusi kita ya. Baik, kita hari ini masih dalam kotak perencanaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekedar untuk flashback ke belakang bahwa proses pengadaan barang jasa ini terdiri dari 6 tahapan besar. Ya, saya sebutnya 6 kotak besar. Yang pertama adalah kotak perencanaan, yang kedua adalah kotak persiapan pengadaan, yang ketiga adalah kotak persiapan pemilihan, yang keempat adalah pemilihan penyedia, yang kelima adalah pengendalian pelaksanaan dan pengendalian kontrak, dan yang keenam adalah serah terima pekerjaan. Nah, kita masih berkutat pada kotak perencanaan. Ya, kenapa? Karena asumsinya seruan PBJ ini kan akan kita laksanakan seterusnya setiap bulan, ya. Jadi entah sampai kapan, mudah-mudahan sih seterusnya bisa kita laksanakan ya. Oleh karena itu kita tidak perlu terburu-buru untuk menyampaikan tema-tema yang maju ke depan gitu ya. Kita masih bertahan di proses perencanaan dulu.
kita detilkan, kita namanya ya, kita mengingatkan poin-poin yang harus diperhatikan di dalam proses perencanaan. Ya. Nah, dalam hal ini, siang ini kita ingin mengingatkan kita semuanya bahwa dalam perencanaan itu perlu untuk memperhitungkan apa yang disebut dengan TKDN. Ya. Baik, ini saya ada slide Bapak Ibu sekalian. Slide ini ada disclaimer-nya ya, supaya kita tidak salah bahwa slide ini bukan saya yang buat, tetapi ini slide yang saya dapatkan dari narasumber-narasumber sebelumnya, ya, terutama Coach Rangga Hernaning ya, dari Lampung. Waktu itu kita kita adopt, kita ramu, ada yang ditambah, ada yang dikurang, dan seterusnya, sehingga jadilah slide ini. Jadi saya tidak mengaku bahwa ini slide buatan saya ya, jadi clear ini. Nah, kita akan menyampaikan terkait TKDN ini terbatas dalam perencanaan. Di slide ini ada 120 slide, tetapi yang akan kita bicarakan khusus penerapan TKDN dalam perencanaannya saja. Ya, sehingga nanti kita tidak semuanya akan ulas atau kita bahas ya slide-slide ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kelihatan ya slide-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Bentar. Ini untuk next-nya saya klik kok tidak ini ya, tidak berubah. Sebentar. Baik, mohon oh ini ada nih. Oh, delay ya. Sepertinya delay. Oh iya. Bentar ya Bapak Ibu. Ya. Atau saya tutup dulu, nanti saya masuk lagi ya. Oke. Sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah slide yang akan kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari pengertian dari produk dalam negeri itu apa. Ya, Bapak Ibu, di dalam PP nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, di sana disampaikan bahwa pengertian dari produk dalam negeri itu ada 3. Ya. Yang pertama, barang jasa termasuk rancang bangun dan rekayasa ya, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja dari warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagiannya berasal dari dalam negeri. Jadi ada 3 komponen ini yang harus 3-tiganya dipenuhi. Jadi ini bukan pilihan, tetapi 3-tiganya harus terpenuhi. Jadi produksinya berkedudukan di Indonesia, tenaga kerjanya sebagian atau seluruhnya dari WNI, kemudian bahan bakunya atau komponennya seluruhnya atau sebagiannya berasal dari dalam negeri. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mengenal istilah-istilah berikut ini ya. Ada istilah tingkat komponen dalam negeri, yakni indikator tingkat penggunaan komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa. Jadi Bapak Ibu, kalau pengertian yang di atas tadi itu ada kata-kata sebagian atau seluruhnya, berarti di situ ada komposisi. Misalnya,
ada perusahaan yang memproduksi satu barang jasa yang berkedudukan di Indonesia, tenaga kerjanya misalnya 50% dari WNI, 50% dari asing. Itu artinya dari sisi komponen tenaga kerja 50%-nya adalah dari dalam negeri, kan begitu ya. Nah, kemudian bahan baku. Bahan baku misalnya ada 70% bahan bakunya dari dalam negeri, 30% bahan bakunya dari luar negeri. Inilah yang disebut dengan komposisi. Nah, nanti ada lembaga yang menghitung jadinya barang nanti akan ini artinya berproses, berproduksi. Nah, hasil akhirnya adalah sebuah barang jasa. Misalnya produknya itu laptop, atau produknya HP, atau produknya itu barang-barang elektronik, AC. Nah, itu nanti akan bisa dihitung sebuah produk AC bermerek Anu begitu ya, dengan spek ini misalnya, ini tingkat komponen dalam negerinya berapa persen. Itu ada satu lembaga yang bisa menghitung itu. Nah, menghitungnya adalah dari komponen-komponen tadi itu, tenaga kerja, bahan baku, ya, alat misalnya ya, alat-alat produksi, mesin. Nah, itu semuanya dihitung. Mesin ini kepunyaan siapa, asalnya dari mana, itu dihitung semuanya sehingga nanti kita tidak perlu pusing-pusing untuk ikut bisa menghitungnya ya, tetapi kita cukup percaya ya kepada lembaga yang memang diamanahi untuk menghitung itu, yakni Surveyor Indonesia maupun Sukovindo yang diminta oleh Kemenperin untuk menghitung TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri. Jadi kita udah tahu matangnya saja. Ini barang TKDN-nya berapa persen lah gitu ya. Tapi paling tidak kita mengetahui gambarannya sebuah produk itu dikatakan sekian persen, gambarannya adalah karena di situ ada komponen tenaga kerja yang sekian persen dalam negeri, sekian persen luar negeri gitu ya, orang asing yang datang ke Indonesia jadi pegawai misalnya di perusahaan tersebut. Atau bahan bakunya ya sekian persen dari dalam negeri, sekian persen dari luar negeri. Itulah yang kemudian dihitung secara keilmuan, ada rumus-rumusnya yang kemudian menjadi satu declare ya bahwa produk ini TKDN-nya sekian persen gitu. Nah, kemudian yang kedua ada istilah bobot manfaat perusahaan. Bobot manfaat perusahaan ini adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Adapun rinciannya, BMP itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika sebuah perusahaan itu mempunyai program pemberdayaan usaha mikro kecil, ya termasuk koperasi, itu dia mendapatkan nilai BMP. Jadi bobotnya itu adalah 5% setiap minimal 500 juta anggaran untuk pemberdayaan usaha mikro kecil. Ya, jadi kalau misalnya dia mengeluarkan anggaran 1 miliar ya untuk pemberdayaan usaha mikro kecil, berarti nilainya berapa? Nilainya 10%. Kan kelipatan 500 juta ya. Kalau 2 miliar misalnya berarti 20% dan seterusnya. Tetapi ada maksimalnya. Maksimalnya adalah 30%. Ya. Jadi walaupun anggaran untuk pemberdayaan usaha kecil itu misalnya 10 miliar misalnya, tetap maksimal mendapatkan nilai 30%. Kemudian kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau sebuah perusahaan itu dalam memproduksi barang itu memiliki sertifikat ini, artinya dia menjamin kesehatan dan keselamatan semua pegawainya, maka mendapatkan penghargaan dari pemerintah, yakni berapa? 6% kalau dia memiliki sertifikat OSAS ya, SMK 3 atau OSAS, 6%. Kalau tidak punya, 0. Kemudian kalau perusahaan itu memiliki manajemen lingkungan atau ISO 14000, maka dia mendapatkan nilai 14%, gitu ya. Dan seterusnya. Ini di bawahnya lagi ada pemberdayaan lingkungan, ada lagi fasilitas pelayanan purna jual. Yang masing-masing ada bobotnya dan masing-masing ada maksimum bobotnya. Secara keseluruhan, maksimum bobot BMP itu adalah 15%. Ya, 15%. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak akan lebih dari 15%. Jadi pemerintah memberikan penghargaan kepada suatu perusahaan
itu maksimal 15% ya, dalam hal dia memberikan kemanfaatan kepada masyarakat di sekitarnya, ya, termasuk CSR ya dan seterusnya itu BMP. Jadi ada dua istilah ya Bapak Ibu yang harus kita pahami, TKDN dan BMP. Ini nanti ada kaitannya dengan regulasi tentang bagaimana kita belanja barang jasa. Ya, nanti next berikutnya kita akan sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita harus membeli produk dalam negeri? Ya, padahal mungkin banyak yang mengeluhkan ya, produk dalam negeri itu mahal, produk dalam negeri itu kualitasnya kurang bagus, ya. Itu adalah suara-suara sumbang ya yang terdengar ketika seseorang atau kita diminta untuk belanja produk dalam negeri. Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya uang pribadi, maka terserah kita ya, mau beli barang yang produk dalam negeri, luar negeri, yang seperti apa, itu terserah kita. Tetapi karena ini uang dari pemerintah, APBN, APBD ya, maka pemerintah memikirkan bagaimana belanja pemerintah itu berefek pada kesejahteraan warga negaranya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngumpulin pajak ya, kemudian kita menganggarkan dalam APBD, APBN, belanjanya semuanya produk-produk impor, yang mana bahan bakunya dari luar, kemudian tenaga kerjanya dari luar. Nah, yang begini pasti berefek untuk kesejahteraan orang luar, bukan untuk kesejahteraan dalam negeri. Nah, maka ada regulasi tentang kewajiban atau peningkatan ya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Ya, jadi supaya pemberdayaan industri dalam negeri, ya, kemudian negara lebih produktif, membuka kesempatan berusaha dan bekerja, dan seterusnya. Jadi alasan-alasan tadi, suara-suara sumbang tadi, bukan tidak terdengar ya oleh pemangku kebijakan. Mereka juga pasti sudah mendengarkan masukan-masukan itu, tetapi keputusannya ya tetap lebih mementingkan efek domino dari belanja APBD APBN ini untuk kesejahteraan masyarakat di dalam negeri. Jadi pendek kata, walaupun lebih mahal, walaupun lebih tidak baik kualitasnya dibandingkan produk impor, tetap ya secara regulasi kita diwajibkan untuk belanja produk dalam negeri. Ya, jadi kalau kita belanja, Bapak Ibu sekalian, ya alasan para pengambil kebijakan ya, kalau kita beli, tentu perusahaannya akan sehat. Ya, perusahaannya sehat, karyawannya sehat, ada kesempatan atau anggaran untuk mengembangkan produknya supaya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kemudian efektivitasnya juga mudah-mudahan pelan-pelan bisa tercapai, sehingga dengan efektivitas, efisiensi juga bisa akan menekan harga ya di kemudian hari. Ya, jadi memang ini kebijakan yang semacam memberikan prioritas ya, memberikan kemudahan-kemudahan supaya produk dalam negeri itu bisa eksis di negeri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh ya produk-produk dalam negeri yang sudah dihitung TKDN-nya. Ya, kita cepat saja kalau ini mah. Ada semen, ada bata, ada macam-macam barang. Nah, kita masuk kepada aturan atau regulasi yang menentukan kewajiban menggunakan produk dalam negeri. Jadi kewajiban itu sebenarnya sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Jadi sudah lama sebenarnya. Cuman memang tidak mendapatkan perhatian yang cukup ya. Nah, Pak Presiden ketika itu tahun 2018 itu mengeluarkan PP nomor 29 tahun 2018. Jadi sifatnya sebenarnya penekanan kembali ya. Kemudian Perpres nomor 16 tahun 2018 juga bicara tentang kewajiban menggunakan produk dalam negeri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di pasal 61 ya, itu bunyinya adalah intinya adalah kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%.
Nah, ini perlunya kita tadi memahami TKDN dan BMP. Di sini regulasinya adalah ketika kita mau membeli suatu barang misalnya kita mau beli apa ya? Mau beli AC misalnya gitu ya. Nah, kita harus survei terlebih dahulu ya, ke internet, ke e-katalog ya, atau kemanapun ada atau tidak barang yang sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan, AC misalnya ya, sekian PK dengan kinerja misalnya harus dingin sekian derajat selama sekian menit misalnya begitu ya. Nah, ada tidak barang yang memenuhi spek yang kita butuhkan yang memiliki TKDN plus BMP-nya itu 40%. Ya. Kalau kita dapatkan TKDN plus BMP 40%, maka kita wajib belanja produk dalam negeri. Ya. Wajib belanja produk dalam negeri. Jadi wajib menggunakan PDN, produk dalam negeri. Nah, PDN yang mana di aturan yang selanjutnya nanti akan disampaikan bahwa kita harus membeli produk yang ber-TKDN minimal 25%. Ya. Kenapa 25%? Tadi di atas BMP maksimal berapa? 15. Jadi 25 plus 15 sama dengan 40 ya. Jadi demikian. Gitu ya. Baik, next sama di Perpres ya 12 tahun 2021 juga disebutkan lagi menguatkan kembali kewajiban belanja produk ber-TKDN 25% apabila terdapat barang jasa yang ber-TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Ini terulang lagi dalam Perpres 12 tahun 2021 pasal 66 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di Peraturan Menteri Perindustrian itu kemudian diperinci ada 3 kategorisasi produk dalam negeri. Yang pertama adalah barang-barang yang kategori diwajibkan, yaitu barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki penjumlahan TKDN dan BMP sama dengan atau lebih ya, lebih atau sama dengan 40%. Dan capaian TKDN barang ya itu lebih atau sama dengan 25%. Itu kategori barang yang diwajibkan. Ya. Artinya apa? Ketika kita menemukan barang yang ber-TKDN plus BMP-nya 40%, nah, itu barang itu wajib digunakan, wajib dibeli. Kalau misalnya dibandingkan dengan ada barang lain yang impor dan seterusnya. Nah, kemudian kategori yang kedua itu adalah barang yang dimaksimalkan. Dimaksimalkan berarti tidak diwajibkan dong. Ya. Jadi barang yang dimaksimalkan ini adalah barang yang diproduksi di dalam negeri yang mempunyai pemenuhan persyaratan kebutuhan kita dan capaian TKDN plus BMP-nya kurang dari 40%. Ya. Dan capaian TKDN-nya lebih dari atau sama dengan 15%. Ya. Jadi ketika ada barang yang TKDN plus BMP-nya kurang dari 40%, tapi TKDN-nya sama atau lebih dari 15%, itu termasuk barang yang dimaksimalkan. Nah, yang ketiga adalah barang yang diberdayakan, yakni barang-barang yang TKDN-nya antara 10 sampai kurang dari 15. Ya, 10 sampai kurang dari 15 itu adalah barang yang diberdayakan. Untuk lebih memudahkan, mari kita lihat tabel berikut ya. Nah, ini misalnya ada produk yang TKDN-nya 35%, BMP 0, TKDN plus BMP berarti 35%. Ini berarti apa? Barang yang dimaksimalkan nomor 1 ya. Nah, yang nomor 2, TKDN 26, BMP 14 berarti penjumlahannya 40. Ini termasuk barang yang diwajibkan. Nah, yang ketiga, ini barang yang dimaksimalkan ya, yang dimaksimalkan. Nah, ini contoh yang dimaksimalkan. Jadi TKDN plus BMP-nya kurang dari 40,
tetapi TKDN-nya 15% atau lebih. Nah, kemudian terakhir yang diberdayakan itu yang TKDN-nya antara 10 sampai kurang dari 15. Nah, ini yang diberdayakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsekuensinya apa? Prosentase-prosentase tadi itu. Jadi, itu berpengaruh dalam strategi di dalam kita belanja di pengadaan. Dalam tabel ini, kita bisa sampaikan bahwa ketika TKDN plus BMP kurang dari 40%, tapi TKDN-nya juga kurang dari 25%, maka ini boleh berkompetisi antara PDN dan barang impor. Ya. Jadi nggak ada barang yang ber-TKDN kecuali TKDN-nya hanya kurang dari 25%. Nah, itu boleh berkompetisi antara produk impor dengan produk dalam negeri, ya, tanpa adanya preferensi harga. Tanpa adanya preferensi harga. Karena preferensi harga itu harus diberikan minimal TKDN-nya 25%. Nah, ketika TKDN plus BMP-nya 40, kurang dari 40%, tapi TKDN-nya 25% atau lebih, itu kompetisinya bisa antara PDN dengan produk impor dengan preferensi harga. Ya, jadi ada barang nih, misalnya ya AC tadi ya, ada yang ber-TKDN plus BMP tidak ada yang 40%, semuanya di bawah 40%. Maka ini boleh berkompetisi antara produk dalam negeri dengan produk impor. Tetapi karena TKDN-nya ada yang lebih dari 25%, maka yang 25% itu dapat preferensi harga ketika nanti di pemilihan penyedia. Apa itu preferensi harga? Nanti ya di belakang insya Allah kita akan sampaikan. Jadi preferensi harga itu mungkin bahasa gampangnya adalah ketika seseorang menawar barang jasa itu total penawaran misalnya 100 juta misalnya ya. Nah, ketika dia mendapatkan preferensi harga, maka penawarannya tidak dianggap 100 juta. Dia semacam mendapatkan diskon. Misalnya ketika sudah dirumus ya, dia dapat misalnya 90 juta misalnya. Nah, maka penawarannya dianggapnya 90 juta. Nanti kalau penawaran yang lain itu 95 juta, maka yang 90 juta ini kan yang menang. Tetapi kontraknya tetap 100 juta gitu. Nah, itulah preferensi harga. Jadi penawarannya dianggap lebih rendah. Kalau dia ditunjuk sebagai pemenang, maka berkontraknya tetap harga penawaran asal. Ya, kira-kira begitu ya, mudahnya. Nah, ketika strategi pengadaan ini ya, jadi ketika ada TKDN plus BMP itu sama dengan atau lebih besar dari 40% dan TKDN-nya juga banyak yang di atas 25%, maka persaingannya harus PDN bersaing dengan PDN. Ya, karena ada yang 25% ke atas banyak, kemudian ada juga yang TKDN plus BMP-nya 40%. Maka persaingannya adalah persaingan antara PDN dengan PDN dengan preferensi harga. Ya, tetap dikasih preferensi harga. Gitu ya. Walaupun sesama PDN. Baik, mudah-mudahan bingung, jadi nanti kita ada diskusi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam BPBJ ya, pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi menurut PP nomor 29 tahun 2018, di situ ada ketentuan sanksi-sanksi Bapak Ibu sekalian. Jadi sanksi terhadap produsen ada, kemudian sanksi terhadap lembaga verifikasi, kemudian sanksi juga terhadap pejabat yang menangani pengadaan barang jasa. Ya, jadi produsen ketika dia tidak benar dalam menginformasikan data-datanya untuk penghitungan TKDN, maka dia kena sanksi. Ya.
Kemudian lembaga verifikasi juga demikian, ketika dia tidak benar dalam memverifikasi capaian TKDN terhadap suatu barang atau produk, dia kena sanksi. Nah, terakhir yang kaitan dengan kita, berarti di sini siapa? PPK. Ya. Jadi PPK akan kena sanksi administrasi apabila dia mengabaikan ketentuan tentang belanja produk dalam negeri ini. Ya, kena sanksi. Sanksinya ada 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sanksi teguran tertulis, yang kedua sanksi denda administratif, dan yang ketiga adalah diberhentikan dari jabatan dalam pengadaan barang jasa. Ada 3 ya. Nah, cuman jangan khawatir, denda administrasi itu akan diberlakukan ketika pelanggaran yang keempat. Ini Mbak PPK ya. Jadi PPK ketika sekali melanggar, teguran tertulis. Kedua kali melanggar, teguran tertulis. Ketiga kali melanggar, masih teguran tertulis. Nah, pelanggaran yang keempat itu bisa dikenakan denda administratif. Dendanya berapa? 1% dari kontrak, gitu ya. Maksimal 500 juta rupiah. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ada sedikit terkendala gangguan teknis dari pemateri kita, Bapak Janas. Mungkin harap ditunggu sebentar ya untuk kelanjutan materi penerapan TKDN dalam Baik, perencanaan. mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Oh, baik. Saya dilempar oleh siapa tadi yang lempar saya? Pak Agung ya? Pak Agung lempar saya nih. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi terlempar mungkin karena sinyal atau karena suatu hal yang lain. Oke, saya belum jadi host nih kayaknya, atau co-host. Pak Rifki tolong dimasukkan lagi sebagai co-host. Ya, Bapak Ibu sekalian, sambil nunggu saya dijadikan co-host, barangkali ada yang mau ditanyakan sampai di situ dulu. Ada Bapak Ibu, mangga. Oh, sudah itu ya. Baik. Mana tadi? Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah tutorial bagaimana kita mengecek barang yang ber-TKDN. Nah, cuman Bapak Ibu, ini slide ini nampaknya sudah tidak sesuai dengan apa namanya yang yang tertayang di websitenya asli ya. Jadi tampilannya mungkin sedikit berbeda karena di sana ada update-update barangkali ya, termasuk
website tkdn.kemenperin.go.id, pilih di sana sertifikat, ya. Kemudian kategori pencarian, ini ada kategori barang atau perusahaan. Kalau kita milih kategori barang, nah maka kata yang kita input adalah barangnya apa, apakah AC, apakah laptop, dan seterusnya. Klik tampilkan, maka akan tampil sertifikat TKDN-nya. Berikut besaran TKDN-nya berapa. Ya, mudah Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita belanja di e-purchasing, ya, e-katalog, maka di sana pun sudah ada yang kalau kita klik dia ngelink ke tkdn.kemenperin.go.id, ya. Cuman yang mesti Bapak Ibu waspadai adalah kadang-kadang ketika kita belanja di e-katalog, ya, kita klik TKDN-nya misalnya 50% begitu, ya. Kita klik ternyata barangnya berbeda dengan barang yang kita beli, gitu ya. Dalam barang itu misalnya AC, ketika kita klik misalnya ternyata itu bukan capaian TKDN AC, tapi barangnya beda lagi gitu. Nah, itu harus waspada. Kalau kita menemukan seperti itu, maka jangan beli barang yang di etalase itu. Jangan beli yang di produk itu. Nah, kita cari yang lain, ya, yang valid gitu, ya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung saja masuk ke penerapan TKDN dalam perencanaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu perencanaan ini dimulai dari, ada yang bisa jawab, perencanaan pengadaan barang jasa mulainya dari mana? Ada dua mazhab. Yang pertama ada yang mengatakan perencanaan PBJ itu dimulai dari identifikasi belanja dalam DPA atau SIPD. Ya. Berarti timingnya adalah pada tahun berjalan. Ya. Pada tahun berjalan, kita buka DPA kita, kemudian kita identifikasi mana-mana yang termasuk belanja barang jasa, belanja modal, ya, dan seterusnya. Mulainya dari situ. Kemudian, kita tentukan ini adalah jenis pengadaannya apa, apakah barang, apakah jasa, apa pekerjaan konstruksi atau konsultan. Kemudian caranya bagaimana, apakah swakelola ataukah penyedia, begitu ya. Kemudian metodenya seperti apa, apakah e-purchasing, apakah pengadaan langsung, tender, dan seterusnya. Ya, kemudian kapan itu barang dibutuhkan, kapan pemilihannya, kemudian PDN iya atau tidak, ya, dan seterusnya, sampai kemudian diumumkan. Ya, nah itulah yang kita kerjakan dalam sistem informasi rencana umum pengadaan atau disirup, kemudian diklik umumkan, ya. Nah, ada yang mengatakan perencanaan itu mulai dari situ, dari identifikasi belanja dalam DPA, ya. Sementara mazhab ini mengatakan bahwa ketika penganggaran, ya, penganggaran itu ranahnya adalah ranah perencanaan keuangan, ya. Tetapi saya kurang sepakat, saya memilih mazhab yang kedua, bahwa perencanaan pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan ketika kita menyusun anggaran. Jadi penyusunan anggaran itu bisa dikatakan ada dua perencanaan sekaligus. Perencanaan keuangan dan perencanaan pengadaan barang jasa sekaligus. Ya. Kenapa? Tidak mungkin seseorang merencanakan keuangan sekian rupiah tanpa tahu barang apa yang dia harus beli, akan dia beli, begitu ya. Speknya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, maka kita lebih memilih bahwa perencanaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan ketika mau menyusun anggaran. Ya, menyusun anggaran. Nah, timingnya berarti di tahun yang lalu, bukan tahun berjalan. Ya, jadi perencanaan itu dimulai dari tahun yang lalu ketika kita mau belanja apa, gitu ya. Jangan sampai kita kemudian karena ini bukan ranah perencanaan pengadaan, hanya keuangan yang kita pikirkan,
maka kita tidak terlalu memperhatikan barang apa yang mau kita beli. Nah, kita yang penting anggarannya ada, rengkolannya ada, nanti barangnya seperti apa, nanti aja lah. Nah, itu akan terjadi situasi-situasi yang sulit nantinya. Contoh, kemarin ada beberapa rekan kita dari OPD tertentu ya, tidak kita sebutkan ya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Orangnya dan OPD-nya tidak usah kita sebut gitu ya. Datang ke kita untuk menyampaikan satu permasalahan. Masalahnya adalah dia menganggarkan dalam DPA-nya ya di SIPD itu beli laptop dengan spesifikasi, ternyata spesifikasinya spesifikasi apa tuh mereknya tuh HP ya, SP. Ya, padahal SP itu HP ya. Ada huruf HP ya, SP itu ternyata tidak ada TKDN-nya, TKDN 0 ya. Artinya itu adalah impor ya. Nah, sementara DPA-nya speknya spek HP. Mungkin waktu itu yang penting kita mau beli laptop, ada anggarannya, ngerengkol anggarannya. Ya. Nah, ketika sekarang mau belanja, dia kebingungan. Ini kalau dibelikan sesuai dengan spek itu, melanggar. Ya, karena ada laptop-laptop yang ber-TKDN di atas 25%, ya plus 50%, 15% BMP, 40% penjumlahan, ya itu ada, barang-barangnya ada. Artinya dia harus membeli laptop yang PDN atau ber-TKDN minimal 25%. Ya. Nah, ketika dia searching-searching di e-katalog, ya ada yang ber-TKDN tetapi speknya berbeda. Ada yang ber-TKDN tetapi harganya nggak sesuai, lebih mahal dan seterusnya. Akhirnya ya dia kebingungan sendiri. Ya, DPA-nya ada, ya speknya ada, anggarannya ada, tetapi bingung mau belanja. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau kita menganggap bahwa perencanaan PBJ itu dimulai dari identifikasi belanja di DPA. Memang harusnya lebih awal lagi, yakni bersamaan dengan perencanaan keuangan, kita juga merencanakan barang jasa yang berwawasan TKDN. Ya, kita temanya hari ini TKDN, maka kita harus belanja itu memang ya speknya spek barang yang ber-TKDN, harganya pun harga barang yang ber-TKDN, entah itu lebih mahal, entah itu lebih murah, harganya sesuaikan dengan barang yang ber-TKDN, gitu ya, speknya juga. Nah, sehingga nanti pas ketika belanja, nah kita enak belanjanya langsung mengarah kepada barang-barang yang ber-TKDN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ingin mengingatkan pada forum ini untuk menyusun perencanaan yang senantiasa memperhatikan TKDN ini. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tampilan di sirup sih cuman iya dan tidak ya. Produk dalam negeri iya atau tidak gitu. Nah, sementara ini adalah contoh kertas kerja perencanaan ya yang memuat klausul TKDN ya. Jadi Bapak Ibu ketika merencanakan misalnya teman-teman dari Dinas Kesehatan atau RSUD ya ingin membeli apa ini namanya? Tempat tidur untuk pasien ya, maka kita identifikasi dulu ya nama barangnya apa, fungsi kegunaan, ukuran ya. Nah, tidak ketinggalan TKDN-nya berapa yang mau kita beli. Ya, TKDN 47,73, maka ini terkategori barang yang wajib dibeli, wajib digunakan. Gitu ya. Nah, ini adalah kertas kerja perencanaan TKDN-nya. Kemudian dari mana ini angka ini ya kita cek ke Kemenperin ya. Nah, kemudian itu untuk barangnya. Nah, sekarang bagaimana untuk pekerjaan konstruksi? Nah, Bapak Ibu sekalian, di pekerjaan konstruksi dalam hal perencanaan tentunya kita
akan men-setting produk dari perencanaan kita itu termasuk menghitung rencana capaian TKDN. Ya. Jadi sebagaimana aturan yang berlaku bahwa pembiayaan perencanaan itu dibagi dalam beberapa termin ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau kita ringkas biasanya 80% itu setelah pekerjaan perencanaan selesai, ya DED selesai, 80%, 5% pada saat tender ya atau unwizing, kemudian 15% pada saat pengawasan berkala. Nah, yang 80% ini ya kalau dirinci prakonsepsi 15%, prarancangan 20% dan seterusnya ya. Nah, kalau kita rinci, maka rancangan detail itu harus meliputi metode pelaksanaan, konseptual SMKK, dan jangan lupa capaian nilai TKDN. Nah, ini harus menjadi produk perencana, ya, produk perancangan kalau bahasa sekarang ya, produk perancangan dari bangunan gedung yang atau konstruksi yang ingin kita rencanakan. Jadi TKDN-nya berapa, itu harus sudah muncul di situ sebagai produk dari DED yang dibuat. Nah, ini barangkali yang mungkin sebagian kita agak kurang aware ya dengan isu ini, gitu ya. Nah, sehingga nanti pas pelaksanaan konstruksinya, ya, ini harus mengacu pada perencanaan kan. Jadi PPK bisa saja mensyaratkan sebagai bagian dari spek ya bahwa bangunan gedung, jalan misalnya yang harus dibangun itu capaian TKDN-nya minimal sekian persen. Dan itu harus dipatuhi oleh pelaksana konstruksi ke depannya. Pengawas pun juga demikian. Itu menjadi acuan bagi pengawasan ya bahwa bangunan gedung ini pada akhirnya nanti harus mencapai capaian TKDN sekian persen ya dengan mengecek ya setiap komponen bahan baku yang datang misalnya begitu ya. Nah, kan TKDN global sekian kan ada rincian-rinciannya ya, misalnya batu batanya, pasirnya dan seterusnya itu kan harus dipastikan rinciannya juga sesuai ya capaian TKDN sehingga penjumlahannya pun nanti akan sesuai target ya TKDN. Cuman saran saya bagi PPK untuk awal-awal jangan terlalu tinggi ya mematok rencana nilai TKDN pada sebuah bangunan. Ya kita ini dulu lah, kita pemanasan dulu ya, pemanasan dulu, jangan tinggi-tinggi dulu. Ya, kalau terlalu tinggi nanti ada konsekuensinya kan, konsekuensinya nanti akan kena denda penyedianya. Dan itu adalah potensi masalah antara PPK dengan penyedia nantinya. Ya, kalau kita memiliki target capaian TKDN dalam sebuah bangunan konstruksi, saran saya jangan terlalu besar. Yang kira-kira mudah dicapai oleh pelaksana konstruksi, sehingga aman, tidak ada potensi konflik ya dalam kontraktual. Nah, ini contoh perhitungan TKDN pekerjaan konstruksi. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Slide selanjutnya ini penerapan TKDN dalam tahap persiapan pengadaan. Tadi di awal saya sampaikan kita cukupkan pembahasan ya penerapan TKDN dalam perencanaan saja. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri atau nanti mungkin next time gitu ya. Kita bisa lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Barangkali itu dulu sebagai pengantar Pak Setiawan. Mudah-mudahan kita bisa sharing dan Pak Uno, Pak Kabak, barangkali ada yang mau ditambahkan. Silakan Pak Kabak, Pak Uno, Pak Yunus. Untuk saya cukupkan sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Setiawan. Terima Baik, kasih. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Janas atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Saya rasa sudah cukup jelas ya tadi ya penyampaian materi dari Bapak Janas. Namun demikian kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian jika mana ada hal yang mungkin kurang jelas atau ada
informasi yang ingin ditambahkan pada kegiatan pada siang hari ini? Baik, saya berikan untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan. Baik, bangga Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Ulah dipaksa lah muntah ya mah. Ada silakan dari Bapak Ibu sekalian. Soalnya partisipasi yang lumayan banyak Pak Haji, ada 90 ya, Oh iya. 90 peserta mungkin ada. Ini nampaknya ada yang dari luar daerah juga ya. Oh begitu ya Pak Haji. Saya Pak, belum melihat. siapa nih? Ini bener ada yang dari Padang. Oh iya, mungkin betul ya. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti kita udah lintas pulau Pak ya. Ini karena Pak Agung tuh nge-share kemana-mana tuh. Nasional dong, Pak. Nasional, alhamdulillah. Jadi viral kita Pak ya. Viral untuk hal yang positif kan nggak masalah. Oke baik, sekali lagi Bapak Ibu mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada informasi yang bisa ditambahkan. Mungkin Bu Eva mau nambahin, boleh Bu Eva. Iya, Pak. Bu Retno boleh nambahin. Pak Endra, supaya hidup, Terkait, ayo. boleh, Kak, boleh. Mangga, Boleh, Pak. boleh. Terkait BMP apa ya? Kalau misalnya ini terkait sama e-katalog ya, belanja e-katalog. Kalau pengadaannya hanya menyebutkan TKDN 25%, gitu Pak. Kan kalau dengan BMP 40 ya, jadinya 40-15. Kalau hanya menyebutkan TKDN berarti misalnya hanya 25 gitu. Itu gimana Pak? Berarti kan perusahaan yang memproduksi barang itu belum mendapatkan BMP ya. Ya. Waktu itu kan diinformasikan minimal TKDN 25%, belum BMP gitu. Jadi pada saat kita memilih barang dengan TKDN 25% itu sudah diperbolehkan jika terdapat dua pilihan barang. Yang satu TKDN 25%, yang satu misalnya sudah dengan BMP misalnya. Tapi harga yang satunya yang 25% itu lebih murah gitu ya dari barang yang sudah ber-TKDN dan BMP. Nah, kita pilih yang mana, Pak? Gitu. Mungkin itu saja, Pak. Ya. Pertanyaannya. Kirain mau nambahin Bu Eva. Enggak, saya kalau nanya, gitu. ikut nanya. Baik, nanti teman-teman boleh nambahin ya Ya. terhadap pertanyaan Bu Eva ini. Jadi Bu Eva menyampaikan ada pilihan nih. Ya. Satu sisi ada barang yang ber-TKDN plus BMP 40%, tapi harganya lebih mahal Bu ya. Betul. Nah, satu Pasti ini sisi pertanyaan ada teman-teman juga, barang Pak. Betul. yang TKDN-nya 25% juga, tapi nggak ada BMP, Ya, tapi barangnya lebih murah. murah. Ya. Ya. Baik, kita cek redaksi di aturan ya Bu Eva ya. Iya, mangga Jadi Pak. redaksi di aturannya itu apabila, ini bahasa saya aja mungkin nggak persis ya redaksinya ya. Jadi apabila kita menemukan produk yang penjumlahan TKDN plus BMP-nya 40%, maka wajib belanja PDN. Ya kan? Yang wajib itu kan belanja PDN. Ya, wajibnya Ya, PDN. nah kemudian ada penjelasan di aturan turunannya itu belanja PDN minimal 25%. Ya. Jadi belanjanya itu terhadap terhadap TKDN-nya aja minimal 25%. Ya. Ya, dia tidak menyebutkan BNP ya Bu ya. Ya. Nah, tidak menyebutkan BNP. Nah, ternyata yang TKDN 25% ini lebih murah. Dia nggak punya BMP. Kalau Ya. saya pribadi, itu cenderung memilih yang TKDN-nya 25%, berarti kan sudah aman sesuai ketentuan. Betul nggak? Betul. Betul. Nah, kemudian secara harga dia lebih Murah. efisien. Ya, Dengan catatan kedua-duanya speknya masuk. sama, ya. sama ya Speknya Pak. sama, persis Betul. masuk gitu ya. Speknya Ya. sama.
Nah, yang satu lebih murah, yang satu lebih mahal. Yang Ya, lebih mahal ini BMP-nya ada gitu ya. ya Nah, betul. kalau saya lebih cenderung memilih yang lebih murah karena Oh, baik. 25% TKDN-nya sudah tercapai Ya, plus dia lebih lebih murah. ya, siap. Ada pendapat lain, Mangga? Saya juga sama sih Pak, cenderungnya ke situ. Cuma buat menegaskan saja biar Oh, teman-teman juga sama dong, Bu. Tos dong, eh, tos, tos, tos. tas dulu, tas dulu, tas, tas dulu kita. Baik Mungkin Bapak Ibu, kalau ada yang lagi mungkin? Oh, ayah, baik kalau baik Pak. Enggak. tambahannya ya Pak, tambahan Mangga. ya. Saya tadi apa kalau Pak Haji Anas mungkin terkait dengan eh, apa namanya penjelasan tentang TKDN. Kalau saya mungkin lebih ke praktek ya Pak ya. Bagi teman-teman mungkin sudah berkali-kali pada saat kita ada pertemuan-pertemuan dengan ULP selalu saya sampaikan untuk pemilihan barang yang sudah ber-TKDN jangan lupa pada saat kita memilih produk TKDN dilihat di spesifikasi TKDN-nya ya. Itu mungkin Bapak Ibu yang pejabat pengadaan ataupun PPK sudah paham cara melihat TKDN yang baik, yang apa yang benar gitu ya. Kadang pada saat kita klik TKDN itu TKDN barang misalnya barangnya meja, ternyata pada saat dilihat klik TKDN-nya ke Kemenperin itu bukan bahan meja, misalnya makanan terigu misalnya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Mungkin Pak Janas tambahannya pada saat kita melihat spesifikasi barang yang sudah ber-TKDN. Jadi TKDN-nya sendiri juga harus dilihat lagi, betulkah TKDN itu adalah TKDN barang yang kita pilih seperti itu. Karena Ya, banyaknya kasus-kasus yang TKDN-nya tidak sesuai. Mungkin itu aja Pak tambahannya dari saya. ya, Terima kasih. terima kasih Bu Eva. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini bagian PBJ kedatangan tamu dari Inspektorat dalam rangka audit reguler ya. Dan memang salah satu yang menjadi isu dalam pemeriksaan itu adalah eh, pemenuhan TKDN yang dalam belanja e-katalog. Ya, jadi Inspektorat kemarin minta, mungkin ini ada dari Inspektorat, Ada kayaknya Pak. ada ya. Inspektorat minta paket-paket tertinggi di e-purchasing dan kemudian akan dilihat eh, belanja itu TKDN-nya berapa, begitu ya. Nah, itu sudah mulai menjadi isu ya dalam pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, makanya kita pun juga harus disiplin ya soal TKDN ini. Kita mulai dari perencanaannya yang benar, perencanaan yang memperhitungkan TKDN. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan, bagaimana ketika kita ingin membeli satu produk yang ber-TKDN dengan spesifikasi tertentu, harga tertentu, kemudian di SIPD-nya nggak ada pilihannya. Kan sekarang beli barang sesuatu itu kan pilihan ya Bu ya, tinggal klik milih yang mana kan begitu ya. Iya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah tetap kita berusaha untuk memenuhi ketentuan, yakni tetap eh, belanja barang ber-TKDN. Kalau tidak ada pilihannya dalam SIPD, ya kita mengajukan apa namanya, apa istilah teman-teman keuangan itu SBU ya, satu apa jenis barang baru yang dimunculkan ya, supaya kita bisa belanja barang tersebut. Jadi kita bisa kalau barang itu ke mana? BPKBD ya, barangnya. PPKAD. PPKAD, PPKAD ke barang. Kita bisa usulkan untuk dimunculkan ya barang dengan spek yang ber-TKDN. Oh ya betul Pak. Jadi jangan asal pilih, oh, adanya pilihannya cuma ini gitu ya. Ini Iya. bukan kendala, tapi harus kita atasi dengan pengusulan ya poin belanja barang tersebut di SIPD. Hmm. Ya, mungkin itu teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Pak. Pak Unu, barangkali ada yang mau ditambahkan, Pak Oh, Unu? Ya, mangga Pak baik, Uno. Pak Anas izin ya, Ya, rekan-rekan semua pimpinan.
Ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Jan sudah cukup lengkap ya, cukup jelas. Hanya mengkonfirmasi ulang aja Pak Anas. Jadi ingin menyampaikan bahwa terkait dengan TKDN ya. Jadi memang kebijakan-kebijakan P3DN ini kita itu sebenarnya pemerintah itu adalah untuk mendorong masyarakat menggunakan produksi dalam negeri. Kira-kira peningkatan produksi dalam negeri, penggunaan produksi dalam negeri oleh masyarakat. Nah, kemudian targetnya sebenarnya itu. Nah, kemudian yang menjadi objeknya karena masyarakat belum tentu bisa dikendalikan ya, maka SKPD atau perangkat daerah ataupun lembaga-lembaga negara gitu ya, itu wajib mendorong terkait dengan penggunaan dalam negeri. Lalu kita akan dihadapkan sebenarnya apa sih yang diperlukan dalam P3DN tadi ya Panas ya. Gimana? Jadi dari mulai nanti kan akan meningkat ya penyerapan produksi industri dalam negeri. Kita akan meningkat, kemudian tenaga kerja juga akan terserap. Kemudian mendorong bertenaga berkelanjutan, penghematan devisa, banyak hal lah. Tadi salah satunya adalah terkait dengan menciptakan bangsa Indonesia yang lebih mandiri. Kira-kira begitu konsep konsep kita itu kita harus menyadari bahwa terkait dengan P3D ini intinya dampak luasnya seperti itu. Gitu. Kemudian terkait dengan TKDN ini tadi udah disampaikan juga oleh Pak Anas. Ini ada di penerapannya bagaimana kan begitu. Nah, di dalam pengadaan barang jasa kita mengenal ada 3 tahapan ya secara umum lah. Kita secara umum 3 tahapan. Yang pertama tadi udah dijelaskan oleh Pak Anas terkait dengan perencanaan gitu ya. Nah, dari perencanaan tadi udah terkait dengan penyusunan speknya seperti apa itu dimasukkan gitu kan terkait dengan TKD. Nah, setelah tadi diidentifikasi dan lain sebagainya, maka klaster kedua yaitu mengenai pemilihan penyedianya. Nah, dalam pemilihan penyedia barang jasanya ini pun sama. Itu ada aturan mainnya. Aturan mainnya di mana telah ditetapkan dalam perencanaan, maka itu dijadikan syarat komitmen TKDN tadi di dalam proses pemilihan penyedia. Bahkan nanti diatur terkait dengan eh, preferensi harga gitu ya Panas ya. Preferensi harga di situ nanti akan diberikan bonus lah kira-kira penyedia mana yang memang berkomitmen menawarkan barang atau jasanya yang ber-TKDN tadi itu akan diberikan eh, bonus lah kira-kira walaupun harganya termahal mungkin ya secara penawaran secara urutan harganya gitu ya. Nah, ketika diberikan preferensi harga maka tidak menutup kemungkinan harganya menjadi harga yang terbaik ya. Artinya bisa ditetapkan sebagai pemenang tender. Itu merupakan komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan dalam negeri. Nah, setelah itu klaster yang ketiga yaitu mengenai di pengawasan atau di dalam kontraknya gitu ya. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Anas bahwa kita kedatangan auditor, ya, salah satunya terkait dengan pengawasan kontrak. Sebenarnya pengawasan ini melekat kepada pimpinan ya atau kepala perangkat daerah gitu, atau PPK gitu ya, untuk mengawasi bahwa penyedia yang menawarkan produk tadi mulai dari perencanaan kemudian pada saat pemilihan itu dipastikan bahwa mereka itu berkomitmen terkait dengan TKDN yang ditawarkan. Jadi kira-kira rangkaian rangkaian TKDN itu seperti itu. Yang efek-efeknya ujungnya nanti adalah tadi tujuan itu adalah meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri yang berefek kepada ya banyak hal tadi dari mulai meningkatnya dunia industri, penyerapan tenaga kerja. Nah, kira-kira dampak luasnya pentingnya seperti itu. Karena kenapa belanja negara kita itu berapa ribu triliun ya kalau kita total gitu ya. Itu sangat luar biasa gitu ketika itu kita manfaatkan belanjanya melalui P3DN yang mudah-mudahan ya tadi secara tidak langsung kita tuh sedang membantu pembangunan. Jadi tidak hanya tidak asal TKDN dan lain sebagainya. Sebenarnya kita punya tujuannya itu, negara punya tujuannya itu, dan kita selaku ini ya harus mendorong ya penerapan TKDN tadi itu. Kira-kira itu walaupun tadi kata Panas singgung bahwa ada juga beberapa TKDN udah mahal gitu ya Panas ya, lemot lagi gitu ya kalau untuk komputer ya. Ya tapi saya suka tidak suka ya memang tahapannya memang kita harus dimulai dari seperti itu. Nanti kan ke depan ada pengembangan, ada biaya inovasi, ya kan penelitian pengembangan dari perusahaan-perusahaan dari produsen-produsen lah yang kira-kira nanti yang mudah-mudahan bisa bersaing dengan produk-produk impor lainnya gitu ya. Itu sih mungkin hanya menegaskan itu aja bahwa terkait dengan tujuan P3DN ini Pak
ditambah tadi klaster-klaster penerapan TKDN. Itu mungkin eh, sedikit konfirmasi ulangnya Pak Anas, bukan begitu Pak Anas? Terima kasih. Iya, Pak Lano. Terima kasih atas tambahan penjelasannya. Jadi lebih gamblang, lebih tergambar secara utuh ya Bapak Ibu sekalian, pentingnya kenapa kita belanja produk ber-TKDN. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi gunakan produk-produk dalam negeri gitu. Siap Pak Haji. Jadi Pak Haji bentar sedikit, ini ada pertanyaan di kolom chat ya tadi ya. Oh ya, Di mangga. kolom chat ada pertanyaan Pak. Nah, ini yang pertama, baik saya bacakan ya, Pak. Belanja barang TKDN harganya terlalu mahal dan kualitasnya kalah dengan barang impor, Pak. Bagaimana bisa membuat pengadaan barang jasa yang bervalue for money gitu. Jika barang PDN saja dianggap masih kalah secara kualitas mungkin dengan barang impor gitu, Pak. Iya. Ya, Pertanyaan, Pak. ya sebenarnya sudah terjawab ya barusan oleh Pak Uno, dan di awal saya juga sudah menjelaskan bahwa alasan-alasan itu tentu sudah diketahui oleh pengambil kebijakan penyusun undang-undang ya. Tetapi pemerintah tetap menitik beratkan ya kepentingan masyarakat yang lebih luas ya. Memang kita mungkin dalam tanda kutip ya dirugikan mungkin ya ketika kita belanja, oh lebih mahal, oh mungkin kualitasnya sedikit lebih rendah begitu ya. Tetapi kalau itu tidak dipaksa oleh pemerintah, maka bisa jadi produk-produk dalam negeri kita nggak laku ya. Pabrik-pabriknya mungkin tutup, Betul, kemudian betul. lapangan kerja jadi berkurang gitu Iya, ya, banyak tadinya pengangguran dan ke seterusnya. situ ya. Jadi efeknya kan ke sana ya. Betul, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, alasan-alasan tadi itu boleh dijadikan dasar belanja kalau uangnya uang pribadi. Boleh, ya kan? Tapi karena uangnya ini uang negara, maka negara pun berhak untuk mengatur uang ini digunakan untuk apa, dan penggunaan uang negara ini harus berefek pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, kira-kira begitu. Iya. Karena prinsip pengadaan bukan hanya value for money ya, tetapi banyak di sana. Salah satunya adalah tujuan dari pengadaan barang jasa itu adalah untuk menumbuhkan industri kecil. Ya, ada itu disebutkan salah satu tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, ini memang sesuatu yang pahit tapi harus kita telan begitu ya. Tapi saya rasa juga ada beberapa yang kadang-kadang kita itu bukan karena kebutuhan ya. Kadang-kadang kita belanja itu karena keinginan. Nah, ini yang juga harus kita kurangi lah ya, keinginan-keinginan seperti itu ya. Ya, misalnya contoh Bapak Ibu sekalian, kita mau beli komputer misalnya. Kalau kita tanya, kegunaannya apa sih komputer itu? Untuk mengetik misalnya surat menyurat, ya sesekali nonton drakor di YouTube kan gitu, wajar-wajar aja ya kalau sekali-kali ya. Nah, kemudian kita tanya, komputer yang Anda butuhkan dan kegunaannya untuk itu speknya seperti apa sih yang dibutuhkan? Nah, sebenarnya kan ini banyak variasi spek yang bisa masuk gitu ya. Bisa memenuhi kebutuhan. Dari spek yang sedang sampai spek yang tinggi, itu mungkin bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, tapi kadang-kadang kita itu pokoknya asal yang terbagus, asal yang terbaik, yang kapasitasnya sekian tera, yang harddisknya itu sekian gigabyte, memorinya 16 giga misalnya. Kan sebenarnya nggak harus seperti itu ya. Misalnya kalau hanya untuk ngetik dan apa namanya ya surat menyurat seperti itu kan, misalnya memori 8 giga juga sudah bagus gitu ya. Kenapa harus menentukan 16 giga misalnya gitu ya. Nah, itulah contoh-contoh kita ini belanja kadang-kadang bukan berdasarkan kebutuhan tapi berdasarkan keinginan. Nah, ini yang mungkin pelan-pelan harus kita rapikan kembali begitu ya, supaya pengadaan barang jasa kita ini ya sesuai dengan aturan, juga berdampak yang lebih luas ya terhadap kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mangga Pak Ya Pak, Setiawan, barangkali Pak ada Haji lagi. Putri ada satu lagi di chat juga ya. Eh, Pak bagaimana dari Rumpin, Pak dari Puskesmas Rumpun. Puskesmas Iya. Rumpin ya. Pak bagaimana kalau
belanja alat kebersihan yang tidak ada TKDN-nya. Contohnya sabun colek, sabun cuci tangan, sapu lidi, dan lain sebagainya gitu. Ya, pertanyaannya bagaimana belanja alat kebersihan yang tidak ada TKDN-nya ya? Yang tidak ada TKDN. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau belanja, merencanakan belanja sesuatu, tadi ya kita harus survei. Ya, yang kita inginkan itu kebersihan itu misalnya alat kebersihan apa? Apakah sapu, apakah apa namanya? Kemoceng gitu ya, ataukah chemical misalnya ya, cairan-cairan kebersihan, nah itu harus kita survei. Ada tidak barang-barang misalnya kita mau beli pembersih lantai. Ada nggak pembersih lantai itu barang yang ber-TKDN plus BMP 40%? Ada nggak? Kita cari nih. Oh, ketemu. Nah, kalau ketemu berarti kita harus beli yang itu, gitu ya. Atau harus beli yang TKDN-nya minimal 25%. Kalau ada barang yang ber-TKDN plus BMP 40%, gitu ya. Nah, kemudian ketika itu tidak ada, maka kita turunkan. Ada nggak yang barang-barang yang terkategori dimaksimalkan? Yang tadi itu, BMP plus TKDN di bawah 40%, tetapi TKDN-nya 25% ke atas misalnya. Kalau nggak ada, berarti beralih ke grade selanjutnya. Ada nggak barang yang terkategori diberdayakan? Berarti TKDN 10 sampai dengan 15. di bawah 15 gitu ya. Di bawah 15, 14 ya. Kalau 15 persis itu naik ke dimaksimalkan yang kedua ya. Gitu. Nah, kalau nggak ada juga, nah baru kita boleh beli produk PDN boleh ya kan. PDN itu adalah yang apa namanya? Sebenarnya dia menyatakan dirinya itu produk dalam negeri tetapi belum dihitung TKDN-nya. Itu boleh-boleh saja gitu ya. Boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau itu semuanya nggak ada, maka kita boleh ke yang PDN ya. Jadi PDN itu bisa melalui self declare atau dia mengaku bahwa produknya itu PDN gitu. Nah, kalau itu nggak ada juga boleh kemudian impor, produk-produk impor. Jadi tahapan-tahapan itu harus disiplin kita terapkan Bapak Ibu sekalian supaya memitigasi resiko terhadap sekarang ini pemeriksaan-pemeriksaan mulai mengarah kepada TKDN ya. APH juga sudah mulai aware dengan ini, maka kita juga harus disiplin menerapkan aturan tentang TKDN ya. Jadi jawaban lugasnya adalah tadi sesuai urutan-urutan itu. Ya, ketika yang diwajibkan nggak ada, beralih ke yang dimaksimalkan, beralih ke yang diberdayakan, beralih kepada PDN, baru kemudian barang impor. Begitu Pak Setiawan. Pak Janas, ya terima kasih atas penyampaian materinya. Ada lagi mungkin atau sudah cukup ya? Saya rasa sudah cukup ya, atau mungkin ada. Coba sedikit saya berikan kesempatan ya. Kalau lebih dari 1 jam tarifnya naik Pak. Oh ya udah. Siap aja ya. Baik kalau gitu ya. Baik, sekian mungkin dari penyampaian materi dari Pak Janas. Terima kasih Pak Janas atas penyampaian materinya. Sama-sama. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi dalam acara seruan pengadaan kali ini. Dapat disimpulkan bahwa dari materi yang tadi barusan disampaikan oleh Pak Haji Anas, bahwa perencanaan pengadaan sendiri itu sebaiknya dimulai dari identifikasi kebutuhan anggaran gitu ya. Jadi ketika kita hendak menyusun anggaran itu ada baiknya kita merencanakan pengadaan itu, jadi tidak hanya sekedar rengkolan-rengkolan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Haji, seperti itu. Kemudian juga agar barang jasa yang akan dibeli itu sudah sesuai dengan regulasi tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Tadi yang seperti disampaikan ada tiga kategori ya. Pertama itu diwajibkan dengan capaian jumlah TKDN dan BMP lebih dari atau sama dengan 40%, dan capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25%. Kemudian ada dimaksimalkan dengan jumlah capaian TKDN dan BMP kurang dari 40% dan
capaian TKDN-nya lebih dari atau sama dengan 15%, dan yang terakhir kategori diberdayakan dengan capaian TKDN barang kurang dari 15% dan lebih dari atau sama dengan 10%. Kemudian setelah itu TKDN ini sendiri, ketentuan TKDN ini sendiri merupakan ketentuan yang mutlak dalam pengadaan barang jasa untuk pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar produk-produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor dan utamanya bisa eksis di dalam penggunaan di dalam negeri itu sendiri, sehingga bisa memiliki efek domino yang lebih luas secara ekonomi. Kemudian juga banyak lah ya efek-efek domino dari penggunaan barang-barang ber-TKDN ini. Seperti itu. Baik, seperti itu kesimpulan dari saya selaku moderator. Semoga acara ini menjadi rutinitas yang dapat menambah wawasan, menjadikan sarana koordinasi yang efektif demi kemajuan pengadaan barang jasa di Kabupaten Bogor yang kita cintai. Sedikit pantun dari saya, baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Berikan aplaus kita semuanya. Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Jangan dulu Oh ya, kabur. siap Pak Kabak ya. Siap Pak Kabak. Siap. Mohon maaf peserta Zoom semua ya. Nyimak walaupun tidak gabung sambil nyimak ya. Intinya TKDN ini komitmen ya, komitmen PPK ya. Komitmen PPK mulai dari perencanaan ya sampai dengan serah terima ya. Ya. Sehingga dalam perjalanan ada pihak-pihak sehingga mungkin komitmen ini tetap harus sesuai berapa jumlah persentase TKDN-nya, perencanaannya berapa, pelaksanaan kontrak berapa, serah terimanya pun harus terpenuhi. Ya, jadi Bapak Ibu PPK di SKPD itu sebenarnya TKDN itu hanya komitmen. Ke depan ini PR buat UKPBJ juga, karena ending dari TKDN ini sebenarnya PH ya, preferensi harga. Preferensi harga itu berupa bonus lah bagi penyedia, sehingga SDM di Pokja atau di kita PR ini sekali lagi harus dapat melaksanakan atau memproses atau menjadikan TKDN ini menjadi PH yang akan dievaluasi ya, karena sampai hari ini kita belum ya, sehingga PR buat kita semua gitu loh. Karena apabila ini diberlakukan dalam proses tender, penyedia itu akan mendapatkan bonus atau sedekah ya dari preferensi harga apabila terpenuhi nilai TKDN yang diminta oleh PPK. Sekira demikian sebagai tambahan. Terima kasih buat semua panitia ya, sehingga acara ini berjalan lancar. Mohon maaf nyimak di akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabak atas penutupannya. Tadi sudah memberikan kesimpulan yang sudah cukup ya, menurut saya sudah sangat baik tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Kabak terkait dengan prosesi TKDN. Baik, sekian mungkin ya Bapak Ibu sekalian, saya Setiawan selaku moderator pamit undur. Mohon maaf jika ada baik, ada Pak Kasubag ya. Mangga Pak Kasubag, mangga mungkin ada yang ingin disampaikan. Oh ya, izin Pak moderator, tadi saya dengan inspektorat dulu di bawah ya. Siap Pak Kasubag ya. Ada biasa pemeriksaan rutin. Siap. Mangga ada yang ingin disampaikan Pak ya. Ya, jadi tadi nggak bisa ngikutin. Terkait dengan hari ini, terkait dengan TKDN dalam perencanaan Pak, materi yang disampaikan Pak Haji Anas. Ya, terima kasih kalau untuk materi tadi saya ngikutin sebagian ya. Mungkin udah jelas ya. Tadi slide-slide-nya juga dan pemaparan Pak Haji Anas juga udah maksimal. Mungkin nanti kita bisa pelajari lagi lah dengan teman-teman dari SKPD yang lain. Dan kalau memang mau diskusi, ya kita terbuka ya di UKPBJ untuk
menerima mungkin ada usulan atau ada apa yang harus kita diskusikan gitu ya, Pak Setiawan ya. Ya, Pak. Siap. Subak. Ya. Mungkin itu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yunus sama Pak Subak di PBJ. Mungkin kegiatan ini akan kita jalankan terus ya selama ya selanjutnya itu per bulan ya. Jadi mungkin tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Kasubag, Pak Kabak dan juga Anas, Pak Unu itu jikalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi kaitan dengan PBJ di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor, kan PBJ di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor bisa langsung ke UKPBJ sendiri atau via media media online tadi ya seperti saya sampaikan ada YouTube, ada IG, ada Zoom seperti itu, ada WhatsApp juga, ada WhatsApp grup ya. Kita PPBJ Kabupaten Bogor itu bisa disampaikan kalau kesah kaitan dengan PBJ itu sendiri. Baik, demikian dari saya Setiawan selaku moderator. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan dalam kegiatan pada siang hari ini kepada Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saya. Acara selanjutnya kami silakan kembali ke Bu Andri selaku MC. Berhidup nih. Baik, terima kasih Pak kepada moderator dan narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Sebelum kita akhiri acara hari ini akan ada sesi foto bersama ya. Mohon Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kameranya. Kita foto terlebih dahulu. Untuk host untuk siap-siap mengambil gambarnya. Dan lagi mohon Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Saya udah saya. Siap Pak. Lagi ada yang belum buka kamera. Siap. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Nggak berasa? Ngepel kali tangannya ya Pak ya. Oh iya, biar berasa ya. Bias berasa. Ini apa Ya, siap, boleh. Ya. Gini. Boleh. Boleh ayo Bapak Ibu. Ijal kan nih? 1, Nah, berasa kalau 2, 3. Nah, Oke. aman. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum mengakhiri acara, saya ada sedikit pantun, nggak mau kalah. Cakep. Cakep. Tolong ya. Cakep. Cakep. Mana si Ijal? Badan gemuk banyak lemak, kalau lelah buat ketupat. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga seruan ini bisa membawa manfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Kami atas nama seluruh panitia seruan PBJ undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan Selasa rutin bulanan pengadaan barang jasa selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam pengadaan. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PBJ stay dulu ya. Oke, Siap, Pak. baik. Ntar lagi baru bisa saya kerja. Pak Agung, sepakati aja Pak Agung. Siapa berikutnya, materinya apa? Berikutnya Pak Yunus. Pak Yunus persiapan pengadaan ya kalau nggak salah ya. Gimana? Dan nanti ngobrol lagi, Gung. Yang tadi di share. Itu kalau nggak Pak Unu lah, Pak Unu lebih senior, Pak Unu belum pernah sama sekali nih. Ya, Pak Unu dulu. Kan Terus Mas kalau saya- pesanan. Pak Unu aja lah. Pak Unu udah siap Pak Unu? Nanti di proses pemilihan. Kenapa? Iya Pak Yunus di pemilihan ya. Saya nggak tahu Bu Elsa.
Paling di ini aja di apa ya? Bingung. Ya nanti diskusi lagi deh. Oh, aturan tadi mungkin waktu sebelum ditutup kali ya Pak, dilempar ke teman-teman kira-kira next-nya mau materi apa? Bukan begitu dulu ya Pak Haji Anas ya, kita mau begitu ya Pak Agung. Bisa. Kita ada rencana, tapi tidak menutup kemungkinan ada masukan, usulan, kita Ya, pertimbangkan. ya dilempar gitu aja. Bapak Gitu. makan apaan Pak? Ini. Sorry. Bagi-bagi, Ji. Aduh, Kadia tuh, Pak kadia. Ji. Kadia. Materinya katalog lagi aja kali ya, dimatengin ya, kan ada yang versi 6 tuh gimana? Nah, biasanya Sarapan teman-teman dulu ya, sarapan Padang dulu. Wih. Aduh, kita makan apa? Bu Minumnya Amel cuti, Bu Amel. habis. Amelia Sari cuti. Evaluasinya Bu Andri ketika membuka sebagai MC, mukanya teka tingali. Sengaja, Pak. Masa yang kelihatan ininya doang tuh segini tuh. Nah, harusnya Karena kan nanti mukanya ini dikasih kelihatan ini Ndri, penuh. mahkota. Lagi mahal katanya, Pak Ji. Kan makan nggak, Lep? Jadi kalau kita jadi pembicara, jadi wajah kita tuh nah gini nih, harus Ya, di siap. tengah-tengah gitu. Siap, Pak. Nah, begini noh. Terus tadi saya sempat kelempar, kenapa ya? Tadi lama nggak? Jangan-jangan saya ngomong gitu nggak tahu kalau kelempar. Ada ya? 1 menit lah, 1 menit. Oh, 1 menit.